Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Kita percaya itu adalah kemurahan Allah saja. Kita percaya juga berkat dan pemeliharaannya, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Itu semua patut kita syukuri. Namun kadang ada saja pergumulan di antara kita. Datanglah kepadanya dan mintakan campur tangan Tuhan untuk membukakan jalan keluarnya. Sebab kita yakin baginya tiada hal yang mustahil. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak sambil musik akan mengiringi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan awali dengan satu pujian yang akan mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memujikan Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Musik saja. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita kepada Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami hari demi hari. Terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk begitu banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang kami terima di sepanjang minggu ini. Dan terlebih lagi, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan. Dan kami boleh menyebut dan memanggil Engkau sebagai Bapa. Dan terima kasih Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mau mendengar seru doa kami. Tuhan, malam hari ini kami berkumpul, kami ingin berdoa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, biarlah kami sungguh-sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami yakin dan percaya
Engkau pun akan mendengar seru doa kami. Engkau berkati kebaktian doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu hidup yang berfokus ke atas. Nats yang akan kita baca terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus karena jemaat di Kolose sedang disusupi oleh ajaran sesat yang menyerang tentang kepribadian dan karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam surat Kolose pasal yang pertama, Rasul Paulus menulis tentang keutamaan Kristus, yaitu keunggulan daripada Tuhan Yesus. Lalu di dalam pasal yang kedua, Rasul Paulus menulis tentang kepenuhan hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini pasal yang ketiga, Paulus menulis tentang perubahan hidup dari seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, dasar perubahan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan oleh Rasul Paulus karena orang itu sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Apa artinya mati dan bangkit bersama dengan Kristus? Mati artinya dia mati bagi dosa. Manusia lama yang berdosa sudah disalibkan dan mati bersama dengan Kristus. Sebaliknya, dia sudah bangkit bersama dengan Kristus. Orang itu sudah menerima hidup baru, menjadi manusia baru yang menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita melihat ada suatu perbedaan yang besar ketika seorang yang percaya kepada Tuhan, dia mati bagi dosa dan dia bangkit bersama dengan Kristus dengan hidupnya yang baru. Jadi kehidupan orang percaya seharusnya berbeda dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, hidupnya pasti harus berbeda dengan orang yang belum percaya. Dan hidupnya juga berbeda dengan orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, perbedaan itu terjadi karena ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan mengalami perubahan dan perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Yang pertama yaitu perubahan keinginan dan tujuan hidup. Orang dunia pada umumnya mencari atau berkeinginan eh, mendapatkan sesuatu yang bisa membuat dirinya bertahan hidup. Ya. Kenapa seorang sekolah, kenapa dia sungguh-sungguh rajin supaya dia bisa berhasil mempunyai latar pendidikan yang baik, dapat pekerjaan yang baik, dan dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi sesuatu yang membuat dirinya bisa bertahan hidup. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Dia juga akan terus berusaha supaya hidupnya bukan hanya bisa bertahan, tapi hidupnya itu dalam keadaan baik. Bukan hanya demikian, dia akan berjuang lagi supaya hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Dan terus demikian, lebih baik, dan semakin membaik. Dengan kata lain, keinginan dan tujuan hidup seperti ini, orang-orang dunia pada umumnya tidak pernah benar-benar tercapai atau dipuaskan.
tidak pernah menjadi puas dan selalu ingin lebih dan lebih lagi. Itulah sebabnya Raja Salomo seorang raja yang kaya raya, yang berkuasa, dan dia mengatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Artinya manusia itu tidak pernah merasa puas. Lalu dia juga katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Akhirnya dia katakan itu semua sia-sia. Saudara, orang tidak akan puas dengan uang yang dia miliki jikalau hatinya mencintai uang. Dan dia tidak pernah puas dengan penghasilannya kalau dia ingin dan mencintai kekayaan. Itu kata Salomo. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, jikalau seorang terus mengejar semuanya itu, uang dan kekayaan, ya, tapi dia tidak memikirkan hal yang bersifat rohani, bagi Tuhan dia adalah seorang yang bodoh. Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Seorang yang fokus pada hal-hal materi, kekayaan yang sifatnya sementara dan dia lupa akan nilai hidupnya yang kekal. Dan Tuhan katakan dia adalah seorang yang bodoh. Sebab setelah dia meninggal, apa yang dia dapatkan untuk siapa nanti? Tuhan Yesus juga katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kalaupun dia mendapatkan seluruh dunia, tapi dia akhirnya kehilangan nyawa, apa artinya? Apa gunanya? Itu pertanyaan yang perlu direnungkan oleh kita semua. Kalau kita fokus kepada dunia ini. Nasihat firman Tuhan bagi kita di dalam nats yang kita baca tadi, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jangan cari hal-hal yang sementara di dunia ini, tapi kita harus mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang bersifat rohani, sesuatu yang bersifat kekal. Arahkan hati kita kepada perkara yang di atas. Itu terjemahan lainnya yang lebih jelas dan mudah dimengerti oleh kita. Jadi harus kita arahkan hati kita kepada perkara yang di atas, bukan hanya pada hal-hal yang ada di dunia ini. Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin supaya kita mengutamakan Tuhan. Ya, cari dahulu kerajaan Allah, di mana Allah bertahta, Allah memerintah. Maka semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupi, tapi Tuhan akan menambahkan kepada kita. Nasihat Rasul Paulus juga. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan Tuhan, yang punya nilai rohani, yang punya nilai kekal, dikatakan itu tidak akan sia-sia. Itulah sebabnya Yohanes di dalam suratnya yang pertama pasal 2 ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia dan keinginannya itu akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu tetap hidup selamanya.
Yang kedua, perubahan yang terjadi pada seorang yang percaya, yaitu perubahan konsep atau pemikiran. Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa sih yang kita pikirkan setiap hari? Apakah segala sesuatu yang bersifat sementara yang ada di dunia ini? Atau kita memikirkan sesuatu yang bersifat rohani dan yang bersifat kekal, yang berhubungan dengan Tuhan? Paulus menasihatkan orang percaya agar mentransform pikiran mereka. Jangan memiliki konsep pemikiran yang sama dengan orang dunia, tetapi harus sesuai dengan kehendak Allah. Paulus di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2 katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terjemahan bahasa Inggris ini katakan kita harus mentransform ya pemikiran kita, memperbarui pemikiran kita sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pikiran kita itu harus kita ubah, yaitu sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Jadi sebagai orang yang percaya, kita harus memikirkan hal yang bersifat rohani, yang bersifat kekal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang positif di sini. Katakan, kenapa? Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi kehidupan kita. Ada pepatah mengatakan, kalau kita menabur dalam pikiran, kita akan menuai perbuatan. Karena apa yang kita pikirkan, biasanya itu yang kita lakukan. Lalu dikatakan, kalau kita menabur perbuatan, kita akan menuai kebiasaan. Kalau perbuatan itu kita lakukan terus-menerus dan berulang kali, maka itu akan menjadi kebiasaan. Lalu dikatakan, kalau kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Kalau kita itu punya kebiasaan tertentu, itu akan membentuk karakter kita demikian, sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita kebiasaannya malas, maka kita mempunyai karakter pemalas, ya. Jadi apa yang kita tabur di dalam kebiasaan kita, kita akan menebur karakter. Dan kalau kita menabur karakter, kita akan menuai kehidupan. Ya, karakter kita itu akan menentukan kehidupan kita. Jadi, kalau kita lihat dari sini, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi kehidupan kita. Itulah sebabnya seorang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami perubahan, transformasi di dalam pemikirannya. Dan yang ketiga, seorang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami perubahan identitas diri. Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup seorang yang percaya tersembunyi ya bersama dengan Kristus. Artinya dia tidak nampak lagi, tapi yang nampak yaitu Tuhan ya. Jadi identitas orang Kristen sebenarnya artinya adalah seorang pengikut Kristus, seorang yang mengikuti ajaran Kristus, sehingga menjadi Kristus-Kristus kecil. Dengan demikian, kalau orang melihat orang Kristen, harusnya yang mereka lihat yaitu Tuhan. Paulus sendiri mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setelah Paulus percaya kepada Tuhan, memang dia masih hidup, tetapi bukan dia hidup bagi dirinya sendiri, tapi Kristus yang hidup,
yang nyata di dalam dirinya. Orang harus bisa melihat Tuhan melalui diri kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus juga mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seorang percaya, ya, hidupnya itu akan menampakkan Kristus. Demikian juga apa yang mereka lakukan, itu bisa memuliakan Allah, bisa menampakkan Allah kepada orang yang melihatnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Inilah identitas seorang percaya, hidupnya bukan menonjolkan dirinya, tapi menonjolkan Kristus yang hidup di dalam dirinya, baik melalui kehidupannya maupun melalui perbuatannya dan setiap tingkah laku yang dia lakukan. Yang keempat, seorang yang percaya kepada Tuhan, dia mengalami perubahan di dalam pengharapan. Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nah, saudara, orang dunia itu berharap bisa menjadi seorang yang sukses, ingin menjadi seorang yang dikagumi banyak orang, yang dihormati, yang dipuji-puji oleh sesama. Tapi bagi orang percaya, pengharapan kita bukan pujian dan kemuliaan yang kita dapatkan dari dunia ini, dari orang-orang, tetapi dari Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan pada suatu hari, atau pada kedatangannya yang kedua kali kelak, kita rindu, kita boleh mendapatkan pujian, dan kita akan menerima kemuliaan yang datang dari Tuhan. Kolose 3 ayat 23, Rasul Paulus menasihatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Lalu dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Waktu kita melakukan sesuatu kepada sesama seperti kita melakukannya kepada Tuhan, dikatakan Tuhan sendiri yang akan menentukan bagian bagi kita, memberikan upah kepada kita. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Itulah pengharapan kita. Matius 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika kita melakukan suatu kebajikan, kita memberikan sedekah dengan sembunyi, tidak diketahui orang, tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan balasan, tidak apa-apa. Karena pengharapan kita itu yaitu pada Tuhan, bukan pada manusia. Di sini dikatakan Bapakmu, dia yang melihat, dan dia yang akan membalasnya kepada kita. Oleh sebab itu, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidupnya harus fokus ke atas. Artinya keinginan hatinya, tujuan hidupnya bukan pada dunia ini, tetapi diarahkan ke surga. Konsep pemikiran orang percaya, ya, itu harus berbeda dengan orang dunia. Kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita pikirkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang baik, yang positif. Dan yang ketiga, hidup yang fokusnya ke atas, yaitu kita menyadari identitas diri kita sebagai pengikut Kristus. Biarlah Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, juga di dalam perbuatan kita. Dan yang keempat,
hidup yang fokus ke atas. Kita mempunyai pengharapan bukan dari dunia, tetapi pengharapan kita datang daripada Tuhan. Kemuliaan yang kita terima datang daripada Tuhan ketika kita bertemu dengan Dia. Jadi ada 4 perbedaan dari seorang yang hidupnya fokus kepada Allah. Dari keinginan hatinya, dari konsep pemikirannya, dari identitas dirinya, dari pengharapan yang dimilikinya. Sebagai penutup, pertanyaan bagi kita, kemanakah fokus kehidupan kita selama ini? Apakah fokus kehidupan kita lebih fokus ke dunia ini atau kita lebih fokus ke atas? Marilah kita hidup fokus ke atas, fokus kepada Tuhan untuk memperkenan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami harus lebih fokus kepada sesuatu yang sifatnya rohani, yang sifatnya kekal, yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami jikalau seringkali kami lebih fokus pada hal-hal yang bersifat dunia, hal-hal yang sementara, hal-hal yang akan menjadi sia-sia. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengajar kami untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan yang membuat hidup kami lebih berarti dan lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan menggerakkan tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Bapak, Ibu, sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa, mari kita mempersiapkan hati kita dengan doa teduh.
Mari saat ini kita berdoa meresponi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mati terhadap dosa dan hidup untuk Tuhan? Apakah hidup kita sudah berubah? Apakah hati kita dan pikiran kita fokus ke atas kepada Tuhan, atau kita masih fokus kepada dunia? Marilah kita arahkan hati kita, pikiran kita, identitas kita, dan pengharapan kita kepada Tuhan, agar orang lain boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Tuhan ingatkan kami supaya kami lebih fokus kepada hal-hal yang di atas, hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, hal-hal yang bersifat rohani dan bernilai kekal. Jangan biarkan kami terpaku, jangan biar kami terikat pada hal-hal dunia yang sementara, yang pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Tuhan, tolong kami bukan hanya mengerti firman, tapi kami boleh menjalani firman, menghidupi firman, supaya orang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kehidupan, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan untuk kecukupan yang boleh kita alami. Dan kita juga bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Jangan lupa untuk bersyukur untuk doa-doa yang kita panjatkan dan yang Tuhan sudah genapi. Mari kita buka suara mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sungguh Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Engkau yang telah memberikan kami kehidupan. Engkau juga yang memberikan kami kesehatan. Engkau juga yang memelihara setiap anggota keluarga kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberikan kami pekerjaan, sehingga melalui pekerjaan yang kami lakukan, kami boleh mendapatkan berkat Tuhan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami bukan manusia yang hebat, tetapi kami diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan kami, dan terima kasih juga untuk doa-doa yang sudah kami panjatkan. Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab melampaui apa yang kami mohonkan, karena apa yang Tuhan genapi selalu yang terbaik bagi anak-anak-Mu, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena begitu banyak kasih dan kebaikan Tuhan sudah kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa untuk program IECLA di bulan Juni ini. Kita doakan untuk hari Sabtu ini tanggal 13 Jun, kita akan ada care group gabungan yang akan dibawakan oleh Bapak Johan Setiawan. Kita doakan supaya setiap anggota care group bisa hadir dan diberkati Tuhan. Doakan juga tanggal 21 Jun kita akan mengadakan hari ayah, yaitu Father's Day. Dan tanggal 20 Juni kita juga akan adakan persekutuan Usinda. Dan tanggal 28 Juni kita akan adakan kebaktian ulang tahun IECLA yang ke-19. Mari kita doakan supaya semua acara ini diberkati dalam persiapan, dalam pelaksanaannya, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan memberkati gerejamu IECLA. Tuhan, kami menyerahkan semua program yang akan dijalankan selama bulan Juni ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkati. Khususnya hari Sabtu ini kami akan mengadakan care group gabungan, dan Bapak Johan Setiawan akan membawakan firman. Tuhan, Kau berkati acara ini supaya banyak orang yang bisa ikut hadir dan boleh diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk tanggal 21 Juni akan mengadakan Hari Ayah atau Father's Day. Tuhan juga berkati supaya acara ini betul-betul boleh memberkati para ayah yang Tuhan pakai di dalam
keluarga kami sebagai kepala keluarga. Tuhan berkati juga tanggal 27 Jun di mana kami akan mengadakan persekutuan Usinda. Kau berkati melalui acara ini saudara-saudara seiman kami yang sudah lanjut usia boleh dikuatkan imannya, boleh diberkati akan kehidupannya dan boleh menikmati kasih Tuhan. Kau juga berkati tanggal 28 Juni di mana kami akan mengadakan kebaktian ulang tahun IECLA yang ke-19. Biarlah Tuhan Engkau terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau yang sudah memulai pekerjaanmu, Engkau juga yang akan meneruskannya, dan Engkau juga yang akan menggenapinya dengan baik dan sempurna segala sesuatu yang sesuai dengan rancanganmu, dengan kehendakmu. Terima kasih Tuhan, berkati semua acara ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja IEC LA. Doakan untuk para pengurus, untuk tim kerja kebaktian, untuk guru-guru sekolah minggu, dan juga untuk para pemimpin care group. Mari kita mendukung mereka semua dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk gereja IEC LA, di mana Tuhan sudah mengutus hamba-hamba Tuhan untuk melayani di gereja ini. Bukan hanya mereka sendiri, tetapi Tuhan juga melengkapi pelayanan hamba-hamba Tuhan dengan para pengurus. Tuhan kau berkati supaya mereka semua bisa bekerja sama dengan baik, bisa sehati, mengerti kehendak Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati para pengurus kami, berikan kesehatan, berikan berkat dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dan khususnya dalam kerohanian dan pelayanan mereka. Demikian juga Tuhan berkati tim kerja kebaktian yang setiap hari Minggu mempersiapkan segala sesuatu agar anak-anakmu bisa beribadah dengan baik. Tuhan juga berkati mereka satu persatu. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar setiap minggu supaya anak-anak yang diajar boleh mengerti akan firman-Mu, boleh mengenal Tuhan, boleh percaya Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kau juga berkati para pemimpin care group supaya melalui pelayanan mereka, anggota care group boleh diberkati, semakin tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin tumbuh di dalam kasih dan perhatian terhadap sesama, dan semakin menjadi kelompok-kelompok yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk iman kerohanian jemaat IECLA, supaya setiap anggota IECLA mempunyai kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa setiap harinya, supaya setiap anggota jemaat mempunyai kesaksian hidup yang baik di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di tengah-tengah masyarakat, supaya setiap anggota jemaat memiliki beban dan semangat untuk melayani Tuhan dan untuk mengabarkan Injil, membawa jiwa bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk iman kerohanian jemaat IECLA. Bapa yang di surga, terima kasih untuk jemaat Tuhan di IECLA ini. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan mereka untuk mengikuti ibadah, tetapi kami tahu itu tidak cukup hanya satu minggu sekali. Biarlah dalam kehidupan mereka hari demi hari, mereka punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk bersekutu dan berdoa kepada Tuhan setiap hari, menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk kesaksian hidup mereka, supaya mereka diberikan kasih, diberikan hikmat, dan mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjadi contoh teladan, menjadi berkat baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Supaya melalui kesaksian hidup mereka, banyak orang boleh mengenal Tuhan, boleh tertarik untuk percaya Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak Tuhan juga. Kami berdoa Tuhan, eh, supaya jemaatmu juga diberikan beban dan semangat di dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan Tuhan juga tolong supaya mereka punya semangat untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya bagi Tuhan. Khususnya jikalau ada anggota keluarga yang belum percaya, pakailah jemaat kami untuk menjadi alatmu
membawa mereka untuk mengenal Tuhan, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk saudara seiman kita yang sakit ataupun lanjut usia, khususnya mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuh, biarlah Tuhan menjamah mereka untuk saudara seiman yang bergumul dengan berbagai macam masalah. Kita mohon supaya Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Kita berdoa untuk saudara seiman yang lanjut usia, Tuhan hiburkan, kuatkan iman mereka, dan kita juga doakan untuk mereka yang sedang liburan, dimanapun mereka berada, boleh mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa untuk saudara seiman kita. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara seiman kami yang mengalami sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan kuatkan hati mereka, iman mereka, tetap percaya, fokus, dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengingat Bapak Listio atau Kokian Chong yang tubuhnya lemah saat ini. Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan dia. Tuhan, kami ingat juga Ibu Mira yang kornea matanya ada problem, suka infeksi. Tuhan juga tolong jamah dan sembuhkan. Tuhan, kami juga ingat akan Ibu Els yang kakinya juga lemah dan sakit. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Tuhan, saudara-saudara lain yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan juga mengingat mereka dan Tuhan juga sembuhkan mereka. Berdoa untuk saudara seiman yang bergumul dengan berbagai masalah. Tuhan, mungkin mereka tidak bisa menceritakan kepada orang lain, tapi Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu, Tuhan yang tolong, berikan mereka jalan keluar, berikan solusi, dan berikan kemenangan. Kami berdoa untuk saudara seiman yang lanjut usia, Tuhan hiburkan hati mereka, kuatkan iman mereka, biarlah mereka boleh setiap hari merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan selalu bersama, sehingga mereka boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan hari demi hari. Kami berdoa untuk saudara seiman yang sedang berlibur, dimanapun mereka berada, mereka selalu ingat Tuhan, mereka hidup dekat dengan Tuhan, dan mereka boleh mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara, baik yang ada di Indonesia, di Amerika, ataupun di dalam dunia ini, supaya mereka sungguh boleh dipakai Tuhan untuk memimpin dengan baik. Kita doakan untuk kondisi ekonomi, bukan hanya di Amerika, di Indonesia, juga di seluruh dunia. Kita doakan untuk keamanan dan perdamaian dunia juga. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang di surga, Engkau tahu keadaan dunia kami saat ini masih penuh dengan masalah. Kami berdoa supaya para pemimpin negara yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka kasih sehingga mereka tahu apa yang terbaik yang harus mereka lakukan untuk kesejahteraan bangsa dan negaranya. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi ekonomi yang terasa makin hari makin sulit. Tuhan, berbelas kasihan supaya para pemimpin bisa memikirkan kesejahteraan orang banyak dan orang-orang yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Tuhan, tolong yang kehilangan pekerjaan, Tuhan juga kembali berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa bekerja. Mereka yang bekerja, Tuhan juga yang mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun juga. Berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia yang di sana sini masih terdengar terjadi peperangan dan konflik. Kami berdoa Tuhan, Engkau Raja Damai, Engkau yang bekerja di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, setiap umat manusia, sehingga kami punya pengertian satu dengan yang lain, dan kami mau hidup berdamai satu dengan yang lain. Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita boleh berdoa untuk kebutuhan dan pergumulan pribadi kita masing-masing. Kalau kita ada masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau kebutuhan khusus lainnya, kita bisa menyerahkannya
memberitahukannya kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita akan dengan tenang, kita akan memanjatkan doa pergumulan kita pribadi kepada Tuhan. Percaya Engkau Bapa yang baik. Doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu yang berhubungan dengan kesehatan mereka, dengan masalah keluarga mereka, dengan pekerjaan mereka, atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka tidak bisa ungkapkan kepada orang lain. Tapi mereka sudah nyatakan di dalam doa kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan satu persatu sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami iman untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri pokok-pokok doa yang kita panjatkan bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, Bapak Ibu, dengan menaikkan satu pujian, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri kebaktian doa, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon berkat yang datang daripadanya. Kiranya kasih yang besar dari Allah Bapa, anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
kebaktian doa malam hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua.